kembali lagi di channel Learning English Online, Leon, bersama saya, Nada Nadira. Di video kali ini, kita akan membahas salah satu topik grammar bahasa Inggris, yaitu simple present tense. Nah, sebelum lebih jauh membahas detail dari simple present tense, mari kita cari tahu dulu apa sih simple present tense itu. Simple present tense itu adalah salah satu jenis dari tenses. Tenses itu adalah konsep waktu dalam kata kerja bahasa Inggris. Kata kerja dalam bahasa Inggris itu mengandung juga konteks dan konsep waktunya itu sendiri. Misalkan, konteksnya itu apakah pekerjaan dalam kalimat itu sedang berlangsung, atau apakah kata kerja dalam kalimat itu hanya berada dalam kurun waktu tertentu. Nah, itu diaturnya itu dalam tenses. Nah, mengenai konsep waktu dalam tenses itu sendiri terbagi kepada 3 past, yaitu lampau, present, masa kini, dan future, masa depan. Nah, dalam kesempatan ini yang akan kita bahas itu adalah simple present. Berarti itu merujuk kepada waktu masa kini atau sekarang. Selanjutnya kita akan membahas bentuk dan rumus dari simple present tense itu sendiri. Dalam kalimat positif, rumusnya itu adalah S plus verb 1, di mana S adalah subjek dan verb 1 itu adalah kata kerja yang paling dasar, seperti read, write, eat, drink, hal-hal seperti itu. Dan dalam Inggris itu istilahnya adalah bare infinitive. Jadi dalam simple present tense yang digunakan itu verb 1. Kenapa saya kasih rumus hanya dengan S dan verb 1? Ya, bisa jadi saja kita setelah S dan verb 1 itu bisa jadi objek. Ya, biasanya rumus-rumus itu S plus V1 plus O gitu kan. Namun di sini saya akan menyoroti tensesnya aja, karena kata kerja itu hanya ada di verb 1-nya itu sendiri. Dan S sebagai subjek itu adalah penentu bagi kata kerja, bagi verb itu sendiri. Jika subjeknya I, you, they, we, kita menggunakan verb 1 yang bare infinitive tadi. Jadi jika ada kalimat saya makan, maka bahasa Inggrisnya adalah I eat. Namun jika subjeknya itu berbentuk he, she, atau it, itu harus ada tambahan s atau is. Contohnya, dia makan, berarti he eats. Nah, ketemukan perbedaannya. Untuk penggunaan is itu terjadi jika akhiran katanya itu ss atau ch atau sh atau x atau o. Contohnya, dia mencium. Mencium adalah kiss kan? Kiss. Jadi he kisses. Lalu dalam ch misalnya dia menonton. He watches. Atau dalam sh misalnya dia mencuci. Jadi he washes. Dalam x misalnya dia membenarkan. He fixes. Dalam O misalkan dia pergi, he goes. Nah, seperti itu perbedaannya. Lalu di kalimat negatif, bentuknya itu ada subjek plus do or does plus not plus verb 1. Subjek, jika subjeknya itu I, you, they, we tadi, maka yang digunakan do. Jika subjeknya itu he, she, it, maka yang digunakan adalah does. Nah, seperti inti dari kalimat negatif itu ada not-nya. Nah, do not. Nah, do not itu sendiri biasanya sering dibilang don't. Ya, lebih sering digunakannya don't. Jadi, kalau ada do not dan don't itu sama aja. Kalau yang does-nya bentuknya adalah does not atau doesn't. Contoh kalimat negatif yang dari don't itu,
Misalkan aku tidak bermain bola. I don't play football. Namun jika case-nya itu dia tidak bermain bola. Dia tidak bermain sepak bola misalkan. He doesn't play football. Seperti itu. Lalu dalam kalimat interrogatif digunakan rumus do plus s subject plus verb one. Misalkan jika kita akan bertanya, apakah kamu mengenalku? Lalu bentuk kalimatnya adalah do you know me? Jadi do plus subject you plus verb one. Verb one-nya itu know, dan objeknya me. Atau jika contohnya does itu adalah does it work? Does plus verb one-nya itu it, dan kata kerjanya adalah work. Does it work? Do you know me? Nah, dalam kalimat negatif dan interrogatif, jika di does dan di does not itu mengandung s atau is yang ada di kalimat positif. Maksudnya adalah jika di kalimat positifnya itu he eats, maka kalimat negatifnya adalah he does not eat. Dan it-nya itu gak boleh pakai s lagi karena s-nya itu sudah masuk ke does. Penggunaan simple present tense. Nah, simple present tense ini digunakan di saat apa aja sih? Secara umum ada dua fungsi, yaitu habitual actions atau kebiasaan, rutinitas, dan yang kedua adalah general truth, yaitu kebenaran umum atau fakta. Misalnya habitual action, kita mandi setiap hari. We take a bath every day. We take-nya itu adalah sebuah tenses dengan simple present tense. Kalimat itu kita mandi tiap hari itu adalah sebuah kebiasaan. Kita rutin melakukan kegiatan itu. Ya, selain mandi misalkan mencuci, makan, minum, ya hal-hal yang habitual, hal-hal yang menjadi kebiasaan kita. Lalu dalam general truth, contohnya fire is hot, artinya api itu panas. Ya, api itu panas adalah sebuah fakta yang tak bisa didebatkan lagi gitu. Nah, itulah yang dimaksud dengan kebenaran umum atau truth, general truth. Lalu dalam simple present tense itu biasanya time signalnya itu atau tanda waktunya itu dengan adverb of time atau adverb of frequency. Contohnya adverb of time adalah every day, every week, in the night, in the morning. Nah, kalimat-kalimat yang seperti itu biasanya memakai simple present tense. Ya, tapi itu hanya untuk memudahkan saja ya. Tidak semua yang ada adverb of time-nya itu simple present tense, tidak semua. Namun ya biasanya sering memakai every night gitu untuk menunjukkan bahwa hal itu adalah sebuah rutinitas. Dalam adverb of frequency, misalnya itu always, seldom, often, usually. Nah, biasanya misalkan ada kalimat babies always cry when they are hungry. Always di situ adalah adverb of frequency. Nah, kata-kata yang seperti itu biasanya adalah simple present tense. Nah, tadi babies cry. Nah, simple present tense-nya itu kata kerjanya itu adalah cry, dimana cry adalah verb one. Sekian pembahasan dari saya tentang simple present tense. Semoga bisa bermanfaat. See you in next video.